Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alda Salsabila, nomor urut 5 dari kelas 12 MIPA 8, akan mempresentasikan tentang evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Yang pertama, tentang evaluasi pemberdayaan komunitas. Menurut Hornby dan Panwell, evaluasi adalah tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa, atau kegiatan tertentu yang diamati. Kegiatan evaluasi dapat menggambarkan, menilai, dan memberikan masukan terhadap proses pemberdayaan. Prinsip-prinsip evaluasi pemberdayaan. Yang pertama, berorientasi pada peningkatan mutu. Yang kedua, partisipasi. 3, transparansi atau akuntabilitas. Yang keempat, akurasi informasi. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Tujuan dan peran penting evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Yang pertama, menjaga konsistensi kinerja pelaksanaan pemberdayaan, menelaah ketercapaian target pemberdayaan, memberikan masukan dan solusi dalam memperbaiki kesalahan proses pemberdayaan, sebagai sarana dan media pelaporan program kerja, dan yang terakhir sebagai media pengembangan pelaksanaan pemberdayaan. Pelaku kegiatan evaluasi pemberdayaan. Yang pertama ada pemerintah, yaitu meliputi pejabat pemerintah serta pihak terkait seperti LSM, konsultan, dan lembaga donor. Yang kedua ada masyarakat setempat. Masyarakat setempat dapat berpartisipasi dalam pemantauan pemberdayaan komunitas setempat. Misalnya, pemangku adat, tokoh agama, maupun tokoh pendidik. Yang ketiga ada fasilitator dan konsultan. Meliputi pengembangan proyek pengembangan, kelompok mahasiswa atau pelajar, ataupun ilmuwan yang bekerjasama dengan pemerintah atau masyarakat setempat. Yang keempat, ada lembaga swadaya masyarakat atau disingkat dengan LSM. Berperan untuk mengawasi bahwa kelompok marginal, warga miskin, dan kelompok masyarakat tertentu dapat turut serta dalam kegiatan pemberdayaan komunitas. Jenis-jenis evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama, evaluasi keluaran atau output dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan dalam kehidupan sosial masyarakat dengan membandingkan kondisi anggota komunitas dalam kurun waktu tertentu melalui survei. Yang kedua ada evaluasi dampak. Fokusnya adalah kondisi yang muncul akibat program pemberdayaan kehidupan sosial masyarakat, seperti dampak penanggulangan kemiskinan. Dapat dilakukan melalui metode campuran, baik teknik kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, ada studi khusus atau tematik. Dilakukan secara lebih spesifik sehingga bersifat mendalam. Contohnya, evaluasi mutu infrastruktur, meliputi sarana dan prasarana. Yang keempat, ada evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan terhadap program yang telah dirumuskan sebelum program itu dilaksanakan. Contohnya, melakukan penyesuaian antara perencanaan kegiatan dan tujuan kegiatan yang akan dicapai. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dilaksanakan. Selanjutnya ada evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal merupakan evaluasi yang dilakukan oleh anggota, warga sekitar, atau tim dari kelompok pemberdayaan. Sedangkan evaluasi eksternal merupakan evaluasi yang dilakukan melalui kerjasama dengan tim ahli dari luar. Yang terakhir ada evaluasi berdasarkan waktu pelaksanaannya. Meliputi sebelum program dilaksanakan atau pre-program evaluation. Yang kedua ada pada saat program berjalan atau ongoing evaluation. Dan yang terakhir ada setelah program berakhir
atau ex post evaluation. Selanjutnya akan membahas tentang pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Langkah-langkah pemantauan dan evaluasi pemberdayaan komunitas. Yang pertama ada persiapan, yaitu penyusunan rencana kegiatan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi yang meliputi merumuskan tujuan yang akan dicapai, membuat kisi-kisi, membuat butir-butir instrumen, menyunting instrumen, dan proses validasi. Selanjutnya ada validasi instrumen evaluasi, penentuan jumlah sampel yang diperlukan, dan penyamaan persepsi antar evaluator. Yang kedua ada pelaksanaan, proses pengumpulan data yang akan digunakan untuk menilai suatu kegiatan atau program. Alat pengumpul data meliputi tes, observasi, wawancara, angket, dan analisis dokumen. Yang ketiga ada analisis. Dilakukan setelah data informasi terkumpul. Dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program, berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada pelaporan. Dapat dilakukan melalui sosialisasi, penulisan laporan, dan pendokumentasian video. Berikut adalah alur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, tim pemantauan dan evaluasi menggunakan dokumen pemantauan dan instrumen yang akan digunakan. Selanjutnya, teknik evaluasi yang digunakan meliputi observasi atau survei atau FGD. Selanjutnya, penerapan pada sasaran, yaitu komunitas pemberdayaan. Selanjutnya, analisis kegiatan pemantauan dan evaluasi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan. Berikut upaya yang diterapkan evaluator dalam kegiatan evaluasi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, memikirkan secara matang dan membuat rancangan kegiatan yang perlu dilakukan saat melakukan evaluasi. Yang kedua, mencermati setiap proses kegiatan dan mencatat hal-hal penting saat pelaksanaan evaluasi. Yang ketiga, mengambil tindakan sesuai prosedur dan rancangan kegiatan yang telah disusun. Yang keempat, fokus terhadap masalah dan berpikir kritis. Dan yang terakhir, mengatur emosi, sikap, dan perilaku saat kegiatan. Teknik atau pendekatan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, diskusi kelompok terarah. Irwanto menyatakan bahwa DKT adalah suatu proses pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik. DKT dapat pula diartikan sebagai teknik wawancara kelompok yang bertujuan memperoleh informasi, pendapat, dan persepsi dari para peserta DKT. Kelebihannya, yang pertama adalah relatif murah dan waktu yang digunakan cukup singkat. Yang kedua, moderator relatif dapat dilakukan oleh semua orang. Kekurangannya, peserta yang sering tidak mewakili seluruh kelompok sasaran, dan kelompok yang terlibat mungkin sulit untuk dikendalikan. DKT sendiri bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang bersifat spesifik. Karakteristik dari DKT yaitu jumlah peserta diskusi terbatas. Peserta diskusi berasal dari satu populasi sasaran yang sama atau homogen. Prinsip yang harus dipegang teguh DKT adalah kelompok diskusi, bukan wawancara atau obrolan. DKT adalah grup, bukan individu. DKT adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Alasan mengapa memilih DKT? Yang pertama,
yakin bahwa masalah yang diteliti tidak bisa dipahami dengan survei dan wawancara. Yang kedua, perlu waktu singkat untuk memperoleh data kualitatif bermutu. Yang ketiga, sebagai metode yang dirasa cocok bagi masalah yang bersifat lokal dan spesifik. Dan yang terakhir, untuk menumbuhkan peranan memilih dari masyarakat yang diteliti. Menurut Irwanto, syarat agar DKT dapat berjalan lancar adalah setiap DKT membutuhkan satu orang moderator, satu pencatat proses, satu pengembang peserta, satu atau dua orang logistik, dan bloker. Nah, langkah-langkah penerapan DKT adalah sebagai berikut. Menentukan jumlah kelompok DKT, yaitu antara 7-12 peserta, menentukan komposisi kelompok DKT, menentukan tempat DKT, menyiapkan perlengkapan DKT, menyiapkan fasilitator, menyiapkan pencatat atau notulen, mengatur tempat duduk, melakukan diskusi, teknik wawancara selama membuka pertanyaan umum, pertanyaan pendalaman, pernyataan penutup, menyeimbangkan peserta, dan mengendalikan jalannya diskusi. Menganalisis hasil pelaksanaan DKT, dan yang terakhir, menyusun laporan. Tugas utama moderator atau fasilitator. Yang pertama, menjamin terbentuknya suasana yang akrab, menerangkan tata cara berinteraksi, cukup mengenal permasalahannya. Moderator harus bersikap santai dan antusias, memperhatikan keterlibatan peserta, memperhatikan komunikasi berupa bahasa tubuh, mendengarkan diskusi dengan sebaik-baiknya. Peserta diskusi adalah orang dari populasi sasaran terpilih acak. DKT juga bisa mengalami kegagalan loh. Nah, penyebabnya yang pertama, peserta yang pasif. Terdapat peserta dominan yang menguasai peserta lainnya. Dan terakhir, keterbatasan waktu. Selanjutnya ada survei. Survei merupakan metode penelitian yang mengumpulkan informasi dari sekelompok responden atau sampel yang dianggap mampu mewakili sumber secara keseluruhan atau populasi. Kelebihan dari survei adalah waktu yang dibutuhkan relatif singkat. Cakupan objek lebih luas, dapat dilakukan secara serentak. Dengan mengambil sampel, dana dikeluarkan akan lebih sedikit dibandingkan seluruhnya. Kelemahan survei adalah validitas jawaban sulit diketahui. Kejujuran responden tidak dapat diketahui, rawan bagi responden yang kurang teliti. Ada 3 bentuk pelaksanaan survei antara peneliti dan responden. Yang pertama, secara personal, yaitu dilakukan per orang. Yang kedua ada impersonal, yaitu membutuhkan perantara atau media. Dan yang ketiga ada gabungan, yaitu gabungan antara personal dan impersonal. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam menyusun daftar pertanyaan. Yang pertama, menentukan jenis daftar pertanyaan, terbuka, tertutup, ataupun gabungan. Yang kedua, daftar pertanyaan disusun secara runtut dan bertahap, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta jika pertanyaan tertutup, sebaiknya menggunakan kode supaya mudah dalam pengolahan data. Berikut adalah alur dari pelaksanaan teknik survei. Yang pertama, penentuan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, penentuan proses pengumpulan data. Selanjutnya, penyusunan instrumen penelitian. Lalu ada pengujian instrumen penelitian. Selanjutnya ada pelaksanaan kegiatan survei, yaitu berupa pengumpulan data.
Selanjutnya ada analisis temuan lapangan, yaitu pengolahan data. Selanjutnya ada penarikan kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Selanjutnya ada observasi dan wawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi. Sedangkan wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan. Kelebihan dari observasi dan wawancara adalah yang pertama, peneliti dapat memperoleh sumber informasi langsung dari sumber dan fakta lapangan. Yang kedua, informasi yang diperoleh dapat dikembangkan lebih mendalam. Yang ketiga, dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, teknik ini juga memiliki kelemahan loh. Yang pertama, memerlukan waktu relatif lama. Subjektivitas peneliti dapat mempengaruhi hasil analisis data, dan sikap tertutup dan lokasi informan yang sulit dijangkau dapat menghambat proses dari evaluasi. Nah, langkah-langkah teknik observasi dalam kegiatan pemberdayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan dan fungsi kegiatan observasi. Datang langsung ke lokasi observasi, mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikannya dengan tujuan atau fungsi observasi. Dan yang terakhir, jika observasi dilanjutkan wawancara, observer menemui narasumber untuk dilakukan wawancara dan mencatat hasil wawancara. Ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh observer. Yang pertama, harus mengetahui hal-hal yang akan diobservasi. Dapat menerapkan pencatatan langsung atau dengan alat, menjaga hubungan baik dengan objek pengamatan. Dan yang ketiga, menentukan waktu yang dibutuhkan. Berikut adalah contoh sistematika penulisan laporan kegiatan evaluasi pemberdayaan komunitas. Meliputi halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, ringkasan kegiatan evaluasi. Untuk bagian inti, ada bab 1, meliputi pendahuluan, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan, serta manfaat. Lalu ada bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Lalu ada bab 3, tentang pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, meliputi waktu dan tempat kegiatan, serta teknik yang digunakan. Lalu ada bab 4, yaitu hasil dan pembahasan kegiatan evaluasi pemberdayaan, meliputi deskripsi kondisi umum lokasi pemberdayaan, deskripsi program dan kegiatan pemberdayaan, serta hasil kegiatan evaluasi pemberdayaan. Lalu ada bab 5, yaitu kesimpulan dan saran, yang meliputi kesimpulan dan saran. Lalu ada lampiran dan daftar pustaka. Selanjutnya ada teknik penulisan yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada bahasa, harus sesuai dengan KBBI dan menggunakan kalimat yang efektif. Lalu ada notasi ilmiah, di mana memiliki 3 unsur, yaitu dapat diidentifikasikan orang yang membuat pernyataan tersebut, dapat diidentifikasikan media komunikasi ilmiah, serta dapat diidentifikasikan lembaga yang menerbitkan publikasi ilmiah tersebut beserta domisili dan waktu yang penerbitan dilakukan. Lalu ada penulisan daftar pustaka. Contohnya, Justinus Prastowo, titik, 2014, titik, lalu ada judul, titik, Jakarta, titik 2, invite, titik. Lalu ada tata letak penulisan, yaitu menggunakan kertas kuarto atau A4 dengan standar margin 3333 atau bisa juga dengan 4343 dengan jarak penulisan 1,5 spasi. Penulisan tabel dan gambar harus ada nama, nomor, dan sumber.
Nah, berikut adalah manfaat evaluasi pemberdayaan komunitas. Bagi pemberdayaannya sendiri, yaitu mengetahui seberapa jauh kegiatan yang telah dilaksanakan, meningkatkan partisipasi masyarakat pada masa mendatang, lalu bagi aparat pemerintah atau fasilitator, itu mengembangkan karir dan mendorong sikap tekun dan tanggung jawab. Lalu ada bagi pelaksana evaluasi, yaitu mengembangkan kebiasaan yang mengeluarkan pendapat berdasarkan fakta dan data yang ada, dan menanamkan kebiasaan bekerja sistematis sesuai prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan. Baik, kesimpulan dari materi kali ini adalah kelebihan dan kekurangan kegiatan pemberdayaan komunitas tergambar dari kegiatan evaluasi. Kegiatan evaluasi dapat menggambarkan, menilai, dan memberikan masukan terhadap proses pemberdayaan. Dalam evaluasi sebagai kegiatan terencana dan sistematis terkandung beberapa pokok pikiran sebagai berikut. Yang pertama, pengamatan untuk mengumpulkan data dan fakta, pengukuran atau perbandingan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan, analisis data dan informasi, dan yang terakhir, penilaian dan pengambilan keputusan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.